Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali via daring untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika. Semoga pada kesempatan kali ini antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, kelas 8D ya, minggu lalu kita terakhir belajar, yaitu kita udah masuk ke relasi ya minggu lalu kan, yaitu kita udah masuk ke cara yang pertama kalau nggak salah ya. Cara yang pertama kita udah menjelaskan apa itu relasi ya kan. Kemudian kita udah menjelaskan penyajian relasi, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu dengan diagram panah ya. Sekarang akan kita lanjutkan untuk cara yang kedua dan cara yang ketiga ya. Sebelumnya mungkin kita flashback kembali ya sedikit tentang relasi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Jadi jika ada dua himpunan, ada pemasangan antara anggota himpunan A ke himpunan B, berarti itu disebut dengan relasi himpunan A ke himpunan B ya. Kemudian menyatakan relasi, yaitu yang pertama kemarin kita bahas tentang diagram panah ya. Contohnya seperti ini ya. Diketahui himpunan A anggotanya yaitu 1, 2 dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 3 dan 6. Maka relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Ingat kembali mengenai faktor ya. Jadi di sini pemasangan dari himpunan A ke himpunan B yaitu faktor dari ya, faktor dari, yaitu berarti faktor dari himpunan B ya. Faktor dari himpunan A ke himpunan B, berarti kita lihat di himpunan B-nya yaitu 1. Faktor dari 1 yang mana? 1 ini faktor dari berapa aja yang 1? Yaitu 1 ya kan, karena 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Kemudian 3 dibagi 1 sama dengan 1 ya, bisa dibagi dengan 3 bisa dibagi dengan 1 ya kan. 6 bisa dibagi dengan 1, tidak memiliki sisa, itu disebut dengan faktornya ya kan. 1 berarti faktor dari 1, 3 dan 6 ya kan. Berarti kita pasangkan ketiga ini ya. 1 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 6 ya kan. Kemudian 2 ya, bilangan berapa aja yang bisa dibagi dengan 2 habis tanpa sisa ya kan. Ya, diantara anggota B yaitu 1, 3 dan 6, yaitu cuman 6 ya kan. 6 dibagi 2 yaitu 3 ya kan. Ya kan? Kemudian itu karena pemasangannya relasinya tadi faktor dari ya. Relasinya faktor dari. Ya, kemudian ini 3 itu faktor dari berapa? Faktor dari 3 dan 6 ya kan, karena 3 dibagi 3 yaitu sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya, bisa dibagi 3 bisa dibagi dengan 3, 6 bisa dibagi dengan 3 ya kan. Berarti 3 termasuk faktor dari 3 dan 6 ya. Jadi relasinya gambarnya seperti ini dia. 1 dipasangkan dengan 1, 2 dan 3, 2 dipasangkan dengan 6, 3 dipasangkan dengan 3 dan 6 gitu ya. Kemudian cara yang kedua, kita masuk cara yang kedua yaitu dengan cara diagram Cartesius ya, diagram Cartesius ya. Contohnya sama seperti diagram panah tadi ya, kita coba sajikan dalam bentuk diagram Cartesius ya.
Caranya yaitu antum gambar garis horizontal sebagai daerah dari himpunan A, ya. Daerah garis horizontal sebagai daerah dari himpunan A. Kemudian garis vertikal, ya, ke atas, garis ke atas sebagai daerah himpunan B, ya. Jadi di sini digambarkan, ya, anggota himpunan A tadi berapa? 1, 2, dan 3, ya kan. Kemudian anggota himpunan B yaitu 1, 3, dan 6. Jadi di sini 1, 2, 3, ya. 4 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6, ya. Jadi ukurannya harus pas dia. Setiap satu ya, yaitu apa dia ukurannya sama, ya. Satu-satuan ukurannya sama. Jadi di sini 1, di sini 3, dan di sini 6, ya. Jadi 1 merupakan faktor dari 1 dan faktor dari 6, ya, faktor dari 3 dan faktor dari 6, ya. Jadi ditarik garis juga dari 1 dari B-nya, kemudian dibuat titik, ya. Dibuat titik, ya, menghubungkan antara A dan B, ya kan, himpunan A dan himpunan B-nya. Kemudian di sini ditarik lagi garis menghubungkan antara himpunan A-nya dengan himpunan B-nya, ya. Kemudian 1 ditarik lagi garis ke 6, ya, menghubungkan antara himpunan A anggotanya 1 dan himpunan B anggotanya 6. Kemudian dibuat titik di situ, ya, dibuat garis lurus. Kemudian 2 tadi pasangkan dengan 6, ya kan. 2 cuman faktor dari 6, ya, di anggota himpunan B-nya, ya kan. Berarti tarik garis titik-titik, ya kan. Kemudian tarik juga garis dari 6. Kemudian pertemuan antara 2 dan 6 yaitu buat titiknya, tandanya, ya, gitu dia. Kemudian 3, ya, anggota himpunan A yaitu 3, faktor dari 3 dan faktor dari 6, ya kan. Berarti kita tarik garis, ya, menghubungkan 3 ke 3, ya. Kemudian tarik lagi garis menghubungkan 3 ke 6, seperti itu, ya. Jadi di sini dapat disajikan yaitu relasi dari himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan 1, 3, 6 dengan relasi yaitu faktor dari, ya, relasi faktor dari dalam bentuk diagram Cartesius, ya, dalam bentuk diagram Cartesius, ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, ya, himpunan pasangan berurutan. Contohnya diketahui A anggota himpunannya 1, 2, dan 3 sama seperti yang tadi, ya. Kemudian B 1, 3, dan 6 relasi faktor dari, yaitu relasinya hubungan mereka antara A dan B yaitu faktor dari, ya. Faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut sebagai berikut, ya. Ini tinggal dibuat dalam bentuk himpunan, ya. Ingat kembali kelas 7 himpunan, yaitu dinyatakan dengan membuat kurung kurawal, ya kan. Kurung kurawal kemudian dibuat 1 dipasangkan dengan 1, ya kan, karena 1 faktor dari 1, ya. Kemudian 1 dipasangkan dengan 3, ya kan, karena 1 faktor dari 3, ya kan. Kemudian 1 dipasangkan dengan 6, ya, karena 1 faktor dari 6 juga, ya kan. Kemudian 2 dipasangkan dengan 6, ya, karena 2 faktor dari 6, ya. Kemudian 3 dipasangkan dengan 3, kemudian 3 dipasangkan dengan 6. Kemudian setelah semua anggotanya ditulis, ya, dalam bentuk berurutan, ya, pasangan berurut, ya, maka dibuat tutup kurung
kurawal, ya kan? Gitu aja dia dibuat tutup kurung kurawal. Jadi di sini dapat disajikan, dapat kita lihat ya relasi antara himpunan A dan himpunan B dengan ketentuan relasinya yaitu faktor dari, ya. Jadi ketentuan relasi ini bisa berubah-ubah ya. Tidak selalu faktor dari nanti, ya. Jadi di sini kebetulan di soalnya yaitu faktor dari relasinya, ya. Relasi antara himpunan A dan himpunan B disajikan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini dia, ya. Gitu ya. Yaitu menyajikan relasi dalam bentuk 3 cara: diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, ya, gitu dia. Atau mungkin untuk lebih jelas lagi, ya, kita buat satu contoh lagi yang berbeda. Antum lihat di buku antum halaman 88, ya. Soal latihan itu 88 nomor 11. Coba kita kerjakan bareng-bareng, ya. 88 nomor 11 antum lihat. Ya, nomor 80, halaman 88 nomor 11, ya. Jadi soalnya di situ ya diketahui himpunan A anggotanya yaitu 3 dan 4, kemudian himpunan B anggotanya 3, 4 dan 5, ya. Diketahui menyajikan himpunan ya, diketahui himpunan A anggotanya tadi yaitu, ingat ya, menulis himpunan yaitu menggunakan huruf besar, ya. Anggotanya yaitu 3 dan 4. Kemudian himpunan B anggotanya yaitu 3, 4 dan 5, ya. 3, 4 dan 5, ya. Jadi di situ di soalnya dibuat, ya, relasi dari A ke B, pemasangan dari A ke B menyatakan kurang dari, ya, kurang dari dia. Kalau tadi di contoh yang pertama yaitu faktor dari, ya kan. Kalau ini kurang dari, ya, relasi dari A ke B, dari A ke B menyatakan yaitu kurang dari. Berarti himpunan A kurang dari himpunan B, anggota himpunan A kurang dari anggota himpunan B, ya kan. Baru soalnya tadi nyatakan relasi tersebut dalam A diagram panah, B himpunan pasangan berurut, dan C diagram kartesius. Coba kita buat, ya. Ya, dalam bentuk diagram panah kurang dari berarti A himpunan A himpunan B. Ya, ini dalam bentuk diagram panah, ya, A, ya.
Ya kan, caranya seperti ini tadi ya. B, A antum tulis anggota himpunannya 3 dan 4. B juga antum tulis anggota himpunannya 3, 4 dan 5, buat titiknya. Ya. Baru antum lihat ketentuan relasinya, yaitu kurang dari. Berarti himpunan A kurang dari himpunan B, berarti 3 kurang dari dipasangkan ke 4 berarti, ya kan? Karena 3 kurang dari 4, ya kan? 4 dan 3 kurang dari 5 dipasangkan 2 kali dia, berarti ada 2 pasangannya, ya kan? Kemudian 4 dipasangkan dengan 5 aja, ya kan? Ya. Jadi penyajian relasinya dalam bentuk diagram panah seperti ini dia. Ya. 3 berarti pasangannya 4 dan 5. 4 pasangannya 5, ya kan? Gitu dia. Kemudian cara yang kedua, yang B, yaitu dengan diagram Kartesius, ya. Berarti antum buat garis horizontalnya, kemudian buat garis vertikalnya, ya, sumbu X dan sumbu Y-nya, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X menyatakan himpunan A, sumbu Y menyatakan anggota himpunan B, ya. Jadi 3 anggota himpunan A, yaitu 3, 1, 2, 3, ya. 3 dan 4, ya. Anggota himpunannya, ya, 3 dan 4. Kemudian anggota himpunan B, yaitu 3, 4 dan 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 3, 4 dan 5 anggota himpunan B-nya, ya. Kemudian direlasikan, ya, dengan ketentuan kurang dari 3 kurang dari 4, tarik garis, ya kan, garis lurus, ya, tarik garis lurus. Yang ketiga, ya kan, tarik garis lurus juga ke 4. Berarti pemasangan antara 3 dan 4 di sini dia, ya. Bisa antum bikin tanda titik, bisa tanda silang, ya. Kemudian ini 3 ke 5, ya kan, ya. Ini dia di sini, ya. Kemudian 4 dipasangkan ke 5, ya. Jadi penyajian relasi dari himpunan A anggota 3 dan 4, himpunan B anggotanya 3, 4 dan 5, dengan ketentuan relasi dari A ke B menyatakan kurang dari, disajikan dalam bentuk diagram Kartesius seperti ini dia, ya. Seperti ini dia. 3 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 5, 4 dipasangkan dengan 5, gitu, ya. Kemudian soal yang C-nya tadi, C, ya, C yaitu dalam bentuk pasangan berurut. Oh, yang ini yang B tadi, ya. Yang ini yang C, ya. Dalam diagram Kartesius, yang B-nya yaitu dengan pasangan berurut, ya. Dengan pasangan berurut, yaitu caranya, yaitu kita buat dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Berarti himpunan dimulai dengan tanda kurung kurawal, ya. Kemudian kita buat, ya, pasangan berurutnya. 3 dipasangkan dengan 4, 3,4. 3 dipasangkan dengan 5, 3,5, ya. 4 dipasangkan dengan 5, ya, 4,5. Kemudian buat tutup kurung kurawal, ya.
Jadi penyajian relasi, ya, relasi A anggotanya 3 dan 4, B anggotanya 3, 4 dan 5 dengan ketentuan relasi dari A ke B menyatakan kurang dari, yaitu dengan pasangan berurut seperti ini dia, ya, penyajiannya, ya, 3 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 5, ya, seperti itu dia, ya. Gitu ya caranya. Untuk latihan antum, coba dikerjakan nomor 10, ya. Nomor 10 di halaman 87, ya. Jadi tadi udah kita buat 2 contoh, ya, 2 contoh soal, ya, dalam penyajian relasi, ya. Jadi antum kerjakan nomor 10 itu. Jadi di soal nomor 10 di situ dibuat penyajian relasi dalam bentuk diagram Kartesius, ya. Udah dibuat di situ gambarnya dalam bentuk diagram Kartesius dia. Kemudian soalnya yaitu nyatakan diagram panah, dia nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dan pasangan berurut, ya. Jadi di situ udah dibuat dalam bentuk diagram Kartesius. Sekarang tinggal antum ubah dalam bentuk pasangan berurut, diagram panah dan pasangan berurut, ya. Latihannya, latihan halaman 87 nomor 10, ya. Ya, jadi udah dibuat dalam bentuk seperti ini dia. Dalam bentuk diagram Kartesius, tinggal antum ubah ke dalam bentuk ini. Dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk pasangan berurut, ya kan? Ini diagram panah. Diagram Kartesius. Himpunan berurut, ya. Ya. Jadi di situ di soalnya udah dibuat dalam bentuk ini dia. Tinggal antum ubah ke dalam bentuk diagram panah dan diagram dan himpunan berurutan, ya. Coba dikumpul melalui foto WA, ya. Ya. Mungkin seperti itu. Sampai di situ dulu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke fungsi, ya, ke dalam fungsi, ya. Baik anak didik sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengumpul latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.